dalam mimpi tersebut diberitahukan kepada mereka bahwa memanggil orang sholat dengan azan yang kita kenal seperti sekarang. Ada 2 orang atau 3 orang yang bermimpi sama seperti itu. Di antaranya salah satu yang bermimpi seperti itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW ketika diberitahukan hal itu, Nabi bilang, sampaikan itu kepada Bilal. Kepada Bilal. Maka mulai saat itu disyariatkan azan untuk memanggil orang-orang untuk hadir melakukan sholat berjamaah. Dan para ulama kita menyatakan bahwa cepatnya kita dalam berjalan di atas Shiratal Mustaqim tergantung kepada cepatnya kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat, atau cepatnya kita menjawab azan tersebut. Ya. Sebagian ulama seperti salah seorang guru dari Al-Imam Sya'rani, seorang sufi besar, yang kalau kita baca kitab-kitabnya Imam Sya'rani akan seringkali disebut namanya, Imam Ali Al-Khawas, buta huruf, ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, sedangkan muridnya seorang alim besar, ya, Imam Abdul Wahab Sya'rani, faham tentang 4 madhab, ya. Tapi mendapat fatah terbukanya hijabnya melalui seorang yang buta huruf. Ya. Dan yang pertama ketika Al-Imam Sya'rani datang mau belajar kepada gurunya itu Al-Imam Ali Al-Khawas, yang pertama kali disuruh agar Imam Sya'rani menjual kitab-kitabnya itu semua, dijual, ya, buat disedekahkan kepada fakir miskin, dijual itu ilmu. Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya menyatakan gurunya itu kalau mendengar azan hayya 'ala shalah, gemetar badannya, pucat wajahnya, karena merasa bahwa ketika dipanggil hayya 'ala shalah itu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk datang dan duduk dekat kepadanya. Oleh karena itu baginda Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Nabi katakan, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian melakukan azan. Wal ya'ummukum akbarukum. Dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling besar, yang paling dewasa. Ya. Yang paling ngerti agama, paling ngerti fikih, khususnya sholat, khususnya fikih sholat, ya. Secara bahasa al-i'lam atau panggilan atau pengumuman. Dan secara syar'i zikrun maksus lil i'lam bidukhuli waqti shalah mafruḍah adalah zikir-zikir yang tertentu
yang khusus untuk memberitahukan tentang masuknya waktu sholat yang wajib, tentang masuknya waktu sholat yang wajib. Wa alfadhuhu mathna, dan semua lafadznya diulang 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah yang 1 kali. Ya. Kecuali takbir di pertamanya 4 kali. Wa illa takbir awaluhu fa arba' wa illa tauhid akhiruhu fa wahid. Dan tauhid maksudnya kalimat la ilaha illallah di akhir 1 kali. Dan dalam hadis sahihain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, umira Bilalun an yusfi'al adzan. Diperintahkan atau perintahkanlah kepada Bilal agar menggenapkan kalimat adzan 2 kali tadi itu ya. Wa yutira al iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Dan disunahkan bagi muadzin untuk tarjih, mengulang kalimatnya sebelum dia membaca adzannya. Ya. Ketika mau mulai adzan, kalimat pertamanya Allahu Akbar 2 kali. Dia baca dulu pelan-pelan Allahu Akbar, baru Allahu Akbar Allah gitu ya. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la gitu ya. Itu namanya tarjih. Sunnah untuk muadzin melakukan tarjih, mengulang atau membaca kalimat adzan itu 2 kali. Pertama pelan-pelan, kedua dengan pengeras suara, kedua dengan yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal, begitu ya. Sunnah. Dan pada azan subuh setelah kata-kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, membaca as-shalatu khairun minan naum, begitu juga 2 kali. Disunahkan berdiri dalam azan di tempat yang agak tinggi agar terdengar suaranya. Dan ketika hayya 'alas shalah, menoleh ke kanan kepalanya, menoleh ke kiri ketika hayya 'alal falah. Ya. Kepalanya saja yang menoleh tanpa merubah posisi dadanya dari arah kiblat. Dianjurkan untuk orang yang azan adalah orang yang adlus syahadah, kesaksiannya diterima, sehingga ketika dia mengumandangkan azan, orang-orang percaya bahwa ini udah masuk waktu sholat. Ya. Dan juga dianjurkan untuk orang yang keras suaranya,
makruh dilakukan oleh orang yang fasik atau anak kecil yang belum mumayyiz. Ya. Kalau ada orang yang sudah dewasa, yang sudah balik, lebih afdal daripada anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau anak kecil itu sudah mumayyiz, ya, maka tidak makruh. Juga dimakruhkan jika dilakukan oleh orang yang buta sendiri, ya. Juga orang yang junub, juga orang yang berhadas makruh. Dan makruh bagi orang yang junub lebih kuat daripada orang yang hadas kecil. Dan juga disunnahkan adzan untuk selain sholat di tempat-tempat tertentu, seperti adzan di telinganya orang yang pusing, yang sumpek, yang suntuk. Nah, itu adzan. Kalau ente lihat teman ente, ya, sumpek, puyeng, ya, nggak ngasil-ngasil rajoknya, adzanin kupingnya, sunnah itu. Ya. Juga orang yang marah, kalau lagi marah nggak kekontrol emosinya, adzanin kupingnya. Juga buat orang yang buruk akhlaknya, orang yang buruk akhlaknya disunahkan untuk diadzanin. Atau hewan yang bandel, ya, hewan yang buruk akhlaknya, udah diusir datang lagi, diusir datang lagi, berak depan rumah, adzanin itu. Juga untuk atau ketika dua pasukan sudah berdesak-desakan, sunnah untuk adzan. Ketika kebakaran, ya, ketika kebakaran, juga buat orang yang kemasukan jin, sunnah untuk diadzankan. Juga disunahkan adzan buat atau di telinganya anak yang baru dilahirkan, di telinga sebelah kanan, dan diiqamahkan di telinga yang sebelah kiri, agar yang pertama kali terdengar oleh telinganya adalah kalimat-kalimat zikir kepada Allah, ya. Sebagaimana dalam beberapa riwayat, walaupun riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mengadzankan di telinga Al-Husain, Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yauma wulid, ketika dilahirkan. Wa aqama fi udunihil yusra, dan mengiqamahkan di telinganya yang sebelah kiri. Walaupun riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama, ya.
Qala al-Baihaqi fi hadain al-isnadain dha'fun wa kadza Ibnu al-Qayyim fi Tuhfatil Mawdud. Aqul, ya musannif berkata wa hadza tasahulun minhuma. Ya, ini mendhaifkan riwayat itu kata siapa yang mentaklikkan kitab kita ini? Aiman bin Muhammad Ibn Muhammad bin Arfah. Adalah kelalaian dari kedua perawi itu, dari kedua orang yang mentakhrij hadis itu. Dan juga disunahkan adzan dan iqamah di belakangnya musafir ketika dia mau berangkat. Di belakangnya musafir kalau dia mau berangkat haji, mau pergi haji, ya, begitu dia mau berangkat, mau bergerak, adzan. Begitu juga mau umroh atau mau pergi kemanapun, ya, yang jauh. Juga disunahkan oleh sebagian ulama ketika menurunkan mayat ke kuburnya. Sebagian ulama lagi bilang tidak disunahkan. Ya. Ibnu Hajar berkata, kalau bertepatan adzan itu dengan menurunkan mayat ke kuburnya, maka mayit itu akan diringankan dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Sebagian ulama yang menyunahkan untuk mengadzankan mayit ketika diturunkan di kuburnya mengatakan bahwa dianjurkan untuk mengadzankan mayit ketika diturunkan di kuburnya sebagaimana pertama kali dia datang ke muka bumi, begitupun ketika dia berpulang. Dan al-iqamah hiya masdar agama thumma samma biha adz-dzikrul makhsus li'annahu yuqim ila shalah. Iqamah dari kata agama, yaitu mendirikan. Kemudian nama itu iqamah dinamakan untuk zikir tertentu yang diketahui dengannya bahwa salat akan didirikan. Bahwa salat akan didirikan. Dan kesunahan atau disyariatkan adzan dan iqamah itu pada salat yang mafruḍah, salat yang wajib. Adapun salat yang lain tidak disunahkan adzan. Akan tetapi untuk memanggil dan mendirikan salat itu cukup dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Ya, seperti salat jenazah, ya, as-salat 'alal mayyit atau 'alal maitah hadir atau hadirah, ya. Salat istisqa misalkan atau salat yang lainnya tidak dengan adzan,
tapi dengan panggilan as-salatu jami'ah kayak tarawih. As-salatu jami'ah kayak tarawih ya. Seperti itu. Dan jika seseorang menjamak sholatnya, maka di sholat yang pertama, sebelum sholat yang pertama, boleh dia melakukan azan atau dianjurkan, disunahkan untuk azan dan iqamah. Di sholat yang kedua, baik takdim atau takhir, hanya cukup atau disunahkan untuk iqamah saja. Adapun pada sholat-sholat sunnah, ya, tidak dilakukan atau tidak disunahkan azan dan iqamah. Disyaratkan untuk orang yang azan itu muadzin atau mukim adalah Islam, tamyiz, dan bukan perempuan. Untuk jamaah yang laki-laki. Kalau jamaahnya hanya perempuan, boleh perempuan melakukan azan buat jamaahnya sendiri. Ya. Disunahkan di dalam masjid dan disunahkan juga untuk satu masjid itu ada 2 orang muadzin. Satu untuk azan subuh sebelum fajar, ya, sebelum subuh, seperti yang biasa dilakukan di Mekah dan di Madinah itu, ya, adzan pertama. Dan satu lagi ketika masuk waktu subuh, sebagaimana yang terjadi pada masanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang adzan pertama adalah Abdullah bin Ummi Maktum, yang adzan kedua adalah Bilal ibn Abi Rabah. Ya. Maka dengan azannya Bilal diketahui bahwa masuknya waktu. Dan dianjurkan bagi orang-orang yang mendengar azan dan iqamah mengucapkan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh muadzin dan mukim. Ya, mengulang kalimat-kalimat itu. Dan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang mendengarkan azan kemudian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepadaku, kata Nabi, maka wajabat lahu syafaati, wajib dia berhak mendapat syafaatku, kata Nabi SAW. Ya, oleh karena itu disunnahkan untuk diam
mendengarkan ketika adzan sedang berkumandang, dan ini banyak dilalaikan sama banyak orang. Sekalipun kita sedang ngaji, sekalipun kita sedang ngaji atau sedang majelis, diam ketika adzan dikumandangkan. Bahkan beberapa ulama menyebutkan salah satu sebab terkuat orang itu mati dalam keadaan buruk, su'ul khotimah, adalah karena tidak mendengarkan adzan ketika dilantunkan. Ya. Maka ini banyak sekali dilalaikan oleh banyak orang. Ya, ketika dengar adzan tetap asik ngobrol, tetap asik cerita, tetap ketawa-ketawa. Ya. Seolah-olah nggak ada atau nggak dengar apa-apa. Ya, maka hendaknya kita diam, dengarkan dan menjawab sebagaimana kalimat yang dibacakan oleh muadzin atau yang mukim, kecuali dalam kata hayya 'ala shalah. Maka kita menjawabnya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Begitupun hayya 'alal falah. Nah, kenapa la haula wala quwata illa billah? Karena kita nggak bisa menjawab panggilan itu, hayya 'ala shalah, ayo kita sholat, hayya 'ala shalah, mari kita sholat. Kita nggak bisa menjawab, nggak bisa melakukan sholat itu kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Makanya kita bilang la haula wala quwata illa billah. Ya. Begitupun dalam iqamah, sebagian ulama menggabungkan antara riwayat tersebut di mana Nabi SAW bilang bahwa jika kalian mendengar adzan hendaknya kalian berkata seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Maka ketika hayya 'ala shalah, sebagian ulama bilang kita juga bilang hayya 'ala shalah baru la haula wala quwata illa billah. Tapi sebagian ulama lagi bilang cukup la haula wala quwata illa billah, tidak perlu hayya 'ala shalah, karena ketika kita diajak hayya 'ala shalah, ayo kita sholat, mari kita sholat, ya kita jawabnya, maksudnya jawaban yang pasnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita bilang hayya 'ala shalah juga berarti kita ngajak dia juga, kan gitu. Ya. Jika kita dibilang hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, menuju kesuksesan, hayya 'alal falah, kita bilang la haula wala quwata, itu yang pantas jawabannya. Kalau kita bilang hayya 'alal falah juga, ayo menuju kemenangan, ayo menuju kemenangan, berarti kita ngajak dia juga. Oleh karena itu para ulama ada yang menggabungkan, ada yang memantaskan. Dua-duanya yang mau kita ikutin yang mana boleh. Ya. Juga ketika kalimat as-salatu khairun minan naum, maka jawabannya adalah shadaqta, bararta, wa bil haqqi nataqta, shadaqta wa bararta bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Ketika kita dengar as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Shadaqta, benar kamu. Wa barirta, baik kamu. Wa bil haqqi nataqta, dengan kebenaran kamu berbicara. Wa ana ala dzalika minasyahidin, gitu ya. Atau ketika qad qamatis shalah,
Qad qamati shalah. Apa jawabannya? Aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ard waj'alni min salihi ahlaha. Semoga qad qamatis shalah, telah didirikan salat. Aqamaha wa adamaha, semoga Allah dirikan dan Allah langgengkan salat itu. Madamatis samawati wal ard, sepanjang langit dan bumi ini ada. Waj'alni min salihi ahlaha, dan jadikanlah aku orang yang baik yang melaksanakannya, orang yang baik dalam melaksanakan sholat. Ya. Kemudian setelah itu juga dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah azan selesai la ilaha illallah, ya, sunahkan membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa yang ma'thur. Doa yang diriwayatkan itu. Allahumma rabb hadzal da'wat tama itu. Salatul qaimati sayyidina Muhammadin rasulatul fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamahul ladzi wa'attah. Dalam riwayat innaka la tukhliful mi'ad, riwayat yang lain ya arhamar rahimin. Boleh digabungkan antara kedua riwayat itu dengan kita bilang innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya. Dengan mengucap alhamdulillah dan salat dulu di pertamanya. Setelah itu juga dalam hadis, dalam riwayat disebutkan bahwa siapa yang mendengar azan kemudian dia membaca doa yang dianjurkan tadi, yang ma'thur tadi, dan dia mendoakan orang tuanya 5 kali, Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 maka Allah akan tetapkan dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Dan setelah kalimat la ilaha illallah tidak disunahkan untuk menambahkan Muhammad Rasulullah seperti kebiasaan banyak orang. Ya, enggak dianjurkan untuk menambah Muhammadan Rasulullah. Setelah la ilaha illallah yang terakhir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah jawabnya tanpa Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu diantara syarat-syarat dan adab yang dianjurkan untuk dilakukan ketika adzan dan iqamah. Dan juga salah satu tempat yang mustajab untuk kita berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan untuk membaca doa ketika selesai adzan sebelum iqamah dengan doa yang bagaimanapun, ya.
dengan doa yang bagaimanapun. Itu diantara sunnah-sunnah yang disebutkan oleh musannif kita sebagai sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ya, tentu sunnah-sunnah yang lainnya ada dan banyak sebelum sholat. Diantaranya siwak, ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Sholatu bisiwak khair min sabi'ina sholat bighairi siwak." Sholat dengan siwak itu lebih utama daripada sholat tanpa siwak 70 kali. 70 kali lipat. Di antaranya pakai minyak wangi, pakai cincin, ya, pakai kopiah, pakai syal, sorban, ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan sebelum sholat. Juga musannif menyebutkan dalam kitab kita sunnah-sunnah setelah sholat dengan mengatakan